Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Jacket. Film ini rilis tahun 2005 bercerita tentang seorang tentara yang dituduh melakukan pembunuhan dan harus ditahan di bangsal psikiatri. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Target 4. We're gonna take the other truck out. Look at him. Go forward of it and hit him. Fire, hit him. Film ini bermula dari Perang Teluk di Irak tahun 1991. Seorang tentara bernama Jack menghampiri seorang anak kecil. Anak kecil itu menodongkan senjata ke Jack, namun sebuah peluru tiba-tiba mengenai kepala Jack. Jack dibawa ke tenda darurat di mana dia masih selamat sob. Medis memberitahu bahwa Jack tidak memiliki keluarga dan besar di Vermont. Lalu dia dikirim ke rumah sakit militer untuk menerima perawatan lebih lanjut. Setelah beberapa waktu, Jack didiagnosis menderita amnesia mundur dan tekanan psikologi akut. Mereka juga tidak bisa menemukan satupun keluarga Jack di Amerika. Lalu scene maju 12 bulan kemudian di Vermont tahun 1992. Jack memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk melanjutkan hidup. Di tengah perjalanan, Jack melihat sebuah mobil mogok di tepi jalan. Seorang anak kecil bernama Jackie memberitahu bahwa mobilnya mogok dan terlihat ibu Jackie yang bernama Jean sedang sakau di tepi jalan. Jack meminta Jackie menjaga ibunya agar tetap sadar, sedangkan Jack akan mencoba memperbaiki mobil tersebut. Jackie melihat kalung di tas Jack, dia bertanya, "Kalung apa ini?" Jack mengatakan itu adalah kalung tentara. Jackie meminta kalung tersebut dan Jack memberikannya sob. Saat mobilnya menyala, Jean menyuruh Jackie menjauh dari pria itu. Jackie mengatakan bahwa pria inilah yang menolong kita dan memperbaiki mobil. Namun ibunya tidak peduli dengan hal itu. Jack juga tidak mau membuat masalah dan dia melanjutkan perjalanannya. Beberapa waktu kemudian dia menghadang sebuah mobil untuk menumpang. Belum jauh berjalan, mobil mereka dihentikan oleh polisi. Pria ini terlihat panik saat polisi mendekatinya. Lalu Sin tiba-tiba maju dan berpindah di sebuah pengadilan. Ternyata polisi yang menghampiri waktu itu tewas dengan sebuah pistol. Dan Jack tidak ingat kejadian itu. Yang Jack ingat hanyalah nama Jean dan Jackie. Di kepala Jack hanya ada potongan-potongan ingatan yang hanya membuatnya menjadi semakin bingung. Mereka menuduh Jack yang melakukan pembunuhan terhadap polisi yang menghentikannya. Namun pihak tentara membela Jack. Jika Jack yang membunuhnya, maka Jack tidak bisa dipenjara karena Jack memiliki kelainan di kepalanya akibat perang yang dia alami. Akhirnya hakim menetapkan Jack sebagai tahanan karena telah membunuh seorang polisi. Namun Jack akan ditahan dan dirawat di rumah sakit jiwa hingga Jack ingat semua yang telah terjadi. Jack ditahan di rumah sakit jiwa bernama Alpine. Hingga pada suatu malam seorang perawat bernama Damon dan Harding mendatangi kamar Jack untuk menyuntik paksa Jack dengan sebuah obat. Lalu Jack dibawa ke ruang bawah tanah. Dalam sebuah ruangan, Jack diikat dengan jaket khusus agar Jack tidak bisa bergerak. Jack memohon untuk dilepaskan karena Jack tidak gila. Seorang dokter bernama Baker mengatakan bahwa ini adalah pengobatan yang akan Jack lakukan. Jack dimasukkan ke laci mayat yang sangat gelap dan mereka meninggalkannya. Nah, di momen ini kejadian-kejadian aneh mulai terjadi sob. Semakin Jack ketakutan, semakin banyak potongan-potongan ingatan mulai memenuhi pikiran Jack. Setelah beberapa jam di dalam laci, Jack dikeluarkan dan terlihat Jack seperti orang linglung sob.
Baker meminta anak buahnya membawanya ke atas untuk diperiksa organ vitalnya. Seorang pria bernama Rudy mendekati Jack dan mengajaknya berkenalan. Rudy merupakan salah satu pasien rumah sakit ini. Dia bertanya apakah kamu membunuh polisi itu. Jack bertanya dari mana kamu tahu. Rudy mengatakan beritanya disiarkan di TV beberapa waktu sebelumnya. Jack mengatakan dirinya tidak ingat, namun Jack yakin dirinya tidak membunuh polisi. Hanya saja Jack tidak ingat kejadian itu. Jack bertanya kenapa Rudy bisa berada di tempat ini. Rudy mengatakan dirinya mencoba membunuh istrinya. Lalu seorang dokter bernama Beth mendekati mereka dan bertanya bagaimana kabar Jack. Di momen ini Jack tidak banyak bicara, dia mengatakan seharusnya dokter tahu apa yang Jack alami. Jack meminta dokter Beth untuk tidak berbasa-basi kepadanya. Beberapa waktu kemudian Jack dibawa lagi ke ruang bawah tanah. Kali ini Jack mencoba melawan dan memukul Baker dengan jaket. Oh, I got the tranquilizer. No, it's not net. Get him up. He's missing, sir. Wait, Dr. Becker, how? Okay, me for now. Ow! Let me out of here. Let me out of here. Salah satu anak buah Baker bernama Hopkins mendatangi ruangan Baker. Dia bertanya apakah Jack akan baik-baik saja di dalam sana. Baker menegaskan bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan untuk Jack. Pengobatan ini sudah sesuai prosedur. Hopkins bertanya bagaimana kita bisa mengawasi efeknya jika Jack terkurung di dalam sana. Namun Baker tidak peduli dengan hal itu, sob. Hopkins mendatangi ruangan dan berencana untuk mengeluarkan Jack. Jack juga berteriak minta tolong. Dia mengatakan dirinya tidak seharusnya berada di dalam sini. Hopkins ragu apa yang harus dia lakukan. Jika dia mengeluarkan Jack, maka sudah pasti Baker akan marah kepadanya. Yang akhirnya Hopkins membiarkan Jack tetap berada di dalam laci. Di momen ini entah apa yang terjadi pada Jack. Dalam ingatannya dia berada di sebuah tempat di depan Baileys Motel dan Diner. Seorang perempuan keluar dari tempat itu dan melihat ke arah Jack. Dia mengendarai mobil tua. Awalnya dia tidak memperdulikannya, sob. Lalu dia kembali dan mengatakan bahwa ini malam Natal, tidak ada taksi yang akan lewat. Yang akhirnya perempuan itu menawari Jack tumpangan. Perempuan ini bertanya kemana Jack akan pergi. Jack mengatakan tidak tahu. Dirinya juga bingung kenapa dia bisa berada di tempat ini. Karena tidak terlihat niat jahat di wajah Jack, akhirnya perempuan ini membawa Jack ke rumahnya. Jack benar-benar canggung berada di tempat ini, sob. Dia berterima kasih dan ingin pamit pergi karena Jack tidak mau mengganggu istirahatnya. Namun perempuan ini tidak memperbolehkan Jack untuk pergi. Di luar sangat dingin, Jack bisa mati membeku jika berada di luar sana. Perempuan ini menawari Jack untuk tidur di rumah ini. Mereka belum berkenalan satu sama lain. Jack memberitahukan namanya, namun perempuan ini melarang Jack untuk menyebut nama karena perempuan ini tidak mau mengenal satu sama lain. Dia hanya ingin menolong. Saat Jack melihat isi kulkas, di dalamnya hanya ada sampah dan beberapa minuman keras. Dia menyadari bahwa perempuan itu memiliki kehidupan yang kelam dan tidak baik-baik saja. Setelah perempuan itu mandi, Jack menyiapkan roti untuk makan malam. Dia mengatakan hanya itu yang dia temukan di dalam kulkas. Jack bertanya kenapa ada batu di kulkas bertuliskan petal. Perempuan ini awalnya tidak suka Jack mencari-cari sesuatu di rumah ini. Jack meminta maaf, dia hanya menemukannya tanpa sengaja. Perempuan ini mengatakan bahwa batu itu diukir oleh ibunya. Beberapa waktu kemudian perempuan itu tertidur dengan rokok yang masih menyala di tangannya. Lalu Jack mengambilnya dan menyelimuti perempuan tersebut. Jack berkeliling dan melihat sebuah kalung yang tidak asing baginya, sob, yaitu kalung tentara bertuliskan namanya. Lalu Jack melihat album foto di mana ternyata perempuan ini adalah Jackie yang dulu pernah bertemu dengan Jack saat mobilnya mogok. Jack membangunkan Jackie dan bertanya siapa perempuan di foto ini. Jackie mengatakan itu adalah ibunya, yaitu Jean. Jack bertanya di mana ibumu sekarang. Jackie mengatakan ibunya sudah meninggal. Dia ketiduran sambil memegang rokok dan secara tidak sengaja rokoknya membakar tempat tidur. Mendapati hal ini Jack benar-benar bingung, sob. Jackie yang dulu dia temui masih kecil, kenapa sekarang sudah tumbuh dewasa?
Lalu Jack bertanya tahun berapa sekarang. Jackie mengatakan tahun 2007. Hal ini semakin membuat Jack kebingungan bagaimana semua ini bisa terjadi. Jack mencoba menjelaskan bahwa kita pernah bertemu, dirinya adalah Jack yang memberikan kalung ini pada Jackie saat Jackie masih kecil. Namun Jackie tidak percaya karena Jack yang memberikan kalung ini padanya sudah meninggal dunia. Mayatnya ditemukan di rumah sakit Alpin tahun 1993. Karena merasa tidak nyaman, akhirnya Jackie menyuruh Jack untuk pergi dari rumah. I know. Me either. Oh my God, don't get out of my house, Rex. No, please, wait. I won't hurt you. Just your mom. She was wasted. Stop it! No, you didn't. And Jack Stark is dead. I don't care who you think you are, Jack Stark. So, and you really... Look at me. Leave, okay? I'll leave. I couldn't have known that. Saat keluar dari pintu, Jack kembali ke laci mayat. Di luar laci, Baker marah karena ternyata Jack sudah semalaman dikurung di laci tersebut. Hopkins menyalahkan Baker karena semalam Baker tidak memberinya perintah untuk mengeluarkan Jackie. Namun Baker mengatakan seharusnya hal itu tidak perlu diperintah, karena Hopkins juga seorang dokter dan tahu apa yang harus dilakukan. Saat Jack dikeluarkan, tubuhnya benar-benar sangat lemah sob, namun dia masih hidup. Di ruang perawatan, Beth menemui Jack. Dia melihat tubuh Jack penuh dengan luka. Dia menyadari bahwa Baker telah melakukan sesuatu yang berlebihan terhadap Jack. Dia menemui Baker dan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap Jack? Kenapa tubuhnya penuh dengan luka? Baker mengatakan dirinya tahu apa yang dia lakukan. Beth menegaskan bahwa Jack bukanlah kelinci percobaan. Dia pasien dan dia butuh pertolongan. Ternyata dulu Baker pernah melakukan percobaan gagal pada beberapa pasiennya, dan mereka semua meninggal karena eksperimen Baker. Namun di momen ini Baker tidak peduli apa yang dikatakan Beth. Dia menegaskan dirinya tidak akan gagal kali ini. Saat Beth kembali ke rumah, di rumahnya ada seorang anak dengan gangguan saraf bernama Babak. Ternyata selama ini Beth merawat anak ini. Namun dia belum mendapatkan hasil apapun karena Babak masih tetap sama seperti saat pertama datang ke rumah ini. Di rumah sakit, Jack bertanya ke Baker tanggal berapa sekarang. Baker mengatakan tanggal 26 Desember 1992. Baker bertanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Di dalam kepala Jack, dia terus mendengar suara Jackie. Dia masih bingung dengan semua kejadian ini sob. Baker mengatakan bahwa Jack mengalami delusi, namun Jack menyangkalnya. Jack yakin dengan apa yang dia rasakan. Jack bertanya obat apa yang Baker suntikan ke tubuhnya. Setelah Jack memakai jaket dan dimasukkan ke laci mayat, Jack mengalami mimpi, tapi Jack yakin itu bukanlah mimpi, melainkan perjalanan waktu. Di sini Baker bingung sob. Dia tidak paham dengan apa yang Jack katakan. Yang Baker tahu, Jack mengalami delusi dan semakin parah hari demi harinya. Jack bertanya apa yang terjadi pada wajahmu. Baker tidak memberitahu bahwa Jacklah yang memukulnya. Di sini Jack benar-benar tidak ingat apa yang telah dia perbuat. Jack diam-diam melepas infusnya dan berusaha pergi dari tempat tersebut sob. Di sisi lain, Beth mendapati Jack keluar dari pintu, lalu Beth mengikutinya. Beth mencoba menghentikan Jack. Dia meminta Jack untuk kembali ke dalam karena di luar suhunya sangat dingin. Jack bertanya bagaimana jika Jack tidak mau kembali. Beth mengatakan maka Jack harus memberitahu alasannya. Beth menegaskan bahwa Jack mengalami delusional, yang artinya Jack saat ini dalam keadaan bingung. Lalu Beth bertanya tentang perkembangan Jack setelah dirawat oleh Dr. Baker. Namun Jack tidak memberitahukan apapun kepadanya. Lalu Beth mengajak Jack kembali ke dalam karena Jack tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Jack berada di sini karena seharusnya Jack ada di dalam penjara. Dan di tempat inilah Jack akan menjalani pengobatan untuk mencari potongan ingatan yang hilang tentang kasus pembunuhan polisi. Beberapa waktu kemudian Jack ngobrol dengan Rudy. Dia bertanya apakah Rudy tahu apa yang mereka lakukan saat membawa kita ke ruang bawah tanah. Rudy mengatakan dirinya pernah mengalaminya. Setelah menggunakan jaket dan masuk ke laci mayat, dia merasakan perjalanan baru.
Di momen ini entah mereka berbicara benar atau tidak sob, karena Rudy ini gila. Yang artinya Jack curhat ke orang gila tentang apa yang dia rasakan. Tapi Rudy tahu bahwa masuk ke dalam laci menggunakan jaket membawanya pergi ke tempat yang berbeda. Rudy juga mengatakan bahwa semakin Jack tidak takut berada di ruangan itu, maka perjalanan Jack akan semakin cepat. Rudy memberi saran ke Jack jika Jack ingin mencari tahu lebih banyak, maka di dalam sanalah tempatnya. Jack bisa mencari semua informasi yang Jack inginkan. Yang harus Jack lakukan hanyalah fokus pada apa yang ingin Jack dapatkan, maka Jack akan mendapatkannya. Jack bertanya bagaimana Jack bisa masuk lagi ke laci mayat. Jika Jack memintanya, maka dokter tidak akan mengizinkannya. Beberapa waktu kemudian, Jack dan semua pasien dikumpulkan pada sebuah ruangan untuk sidang. Namun, hal tak terduga terjadi sob. Rudy sengaja membuat keributan dan Jack membantunya hingga suasana di ruangan itu gaduh dan sidang tidak bisa dilanjutkan. For the organized. Yeah, you've heard. No, Mr. McKenzie. Organization. Blatantly, and if you'd heard of them, Well, I know they exist. When I was in the Gulf, Because if it's not, it. bonafide and you know those little fuckers. Calm down, Mr. Stark. stay. Be calm. Be calm. I mean, be calm. I mean, fuck. Don't let them order you around, McKenzie. Long live the organization. Sharks. No. The organization. The organization needs you. You don't listen. Akhirnya Jack dihukum dan dimasukkan lagi ke laci mayat tersebut. Jack mengingat saat dirinya mendapat tumpangan oleh pria misterius, lalu polisi menghentikan mobilnya. Probably should move too slow. Ternyata pria itulah yang membunuh polisi sob. Dan polisi tidak sengaja menembak Jack. Setelah itu pria itu memfitnah Jack dengan meninggalkan pistol di samping tubuhnya. Itulah kebenarannya. Lalu Jack memikirkan Jackie. Dia berpindah ke tahun 2007 dan kembali menemui Jackie di tempat Jackie bekerja. Hal ini benar-benar membuat Jackie terkejut. Jack mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada Jackie, namun hal ini bukanlah hal yang mudah. Jackie mengatakan bahwa dirinya memang kenal siapa Jack. Namun Jack sudah meninggal karena luka di kepalanya pada tanggal 1 Januari 93. Di sini Jackie tidak tahu harus percaya siapa, namun yang jelas Jack yang ada di hadapannya benar-benar sangat mirip dengan Jack yang dia temui saat Jackie masih kecil. Jack bertanya apalagi yang Jackie ketahui tentang Jack. Jackie mengatakan dirinya pernah mencari informasi tentang kematian Jack dan mendapati beberapa informasi. Ada seorang dokter bernama Baker, mungkin Jack kenal dengannya. Dia melakukan eksperimen sejenis modifikasi pikiran pada pasien-pasiennya. Sudah dilarang sejak tahun 70-an, namun Baker masih melakukan secara diam-diam. Ada juga dokter yang lain bernama Beth. Dia merawat seorang anak bernama Babak. Semua yang dilakukan Baker adalah sebuah skandal yang sangat besar. Baker mengaku telah menciptakan mirip alam kandungan bagi pasien-pasiennya. Jack memberitahu Jackie dirinya harus mencari penyebab kenapa Jack mati di tahun 93. Lalu Jackie mengatakan bahwa saat ini rumah sakit Alpine masih ada. Kita bisa ke sana untuk mencari informasi lebih jauh. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di rumah sakit Alpine. Jack berpura-pura sebagai keponakan Jack, pasien yang meninggal di rumah sakit ini tahun 1993. Pria ini memberitahu bahwa Dr. Baker sudah tidak bekerja di rumah sakit ini. Namun Dr. Beth masih ada. Mungkin dia tahu apa yang kalian butuhkan. Jack menemui Beth dan di sini Beth juga terkejut melihat Jack. Jack sangat mirip dengan pasien yang dulu meninggal di tempat ini. Jack bertanya apakah Beth mengenal Jack. Beth mengatakan Jack adalah pasien yang paling dia kenal. Dan Beth tidak akan pernah lupa akan hal itu. Karena Jack telah merubah beberapa cara pandangnya tentang pasien. Beth mengatakan Jack telah membantunya menangani salah satu kasusnya, yaitu kasus penyakit anak bernama Babak. Dia adalah anak temannya yang menderita gangguan saraf. Jack bertanya apakah Beth tahu kenapa Jack meninggal. Beth tidak tahu, yang dia tahu Jack mengalami trauma dan luka di kepalanya. Beth memberikan alamat Dr. Baker, mungkin Baker bisa menjelaskan semua ini padanya. Di koridor rumah sakit, Damon melihat Jack seperti tidak asing baginya. Lalu Jack mengajak Jackie ke ruang bawah tanah di mana dia dikurung.
Jack mengatakan bahwa saat dirinya masuk ke dalam laci ini, dia pergi ke tahun 2007 dan bertemu Jackie. Memang ini mustahil, namun itulah yang terjadi padanya. Lalu tiba-tiba Damon masuk dan melarang mereka berdua di tempat ini. Jack mengatakan dirinya tahu siapa Damon. Lalu Jack bertanya apakah Damon yang menembak kepala Jack hingga tewas. Damon dengan wajah takut mengatakan tidak dan dia tidak menyentuh Jack sama sekali. Seorang dokter mendatangi mereka dan memberitahu ternyata Damon di tahun 2007 menjadi pasien rumah sakit jiwa ini sob. Jackie mengajak Jack ke kuburannya. Jack mengatakan dirinya harus segera menemukan penyebab kematiannya. Jika tanggal 1 Januari Jack meninggal, maka Jack tidak memiliki banyak waktu lagi. Di samping makam Jack adalah makam Rudy, dia meninggal di tahun 2004. Jackie mengajak Jack untuk kembali ke rumahnya. Jack berterima kasih karena Jackie sudah percaya padanya dan sudah membantunya mencari informasi tentang dirinya. Lalu mereka bercocok tanam sob. Jackie meminta Jack untuk tidak kembali dan tetap berada di tempat ini. Jack mengatakan bukan seperti itu cara kerjanya. Jack hanya tahu jika waktunya habis, maka Jack akan kembali ke tahun di mana seharusnya dia berada, yaitu di tahun 1992. Beberapa waktu kemudian, Jack benar-benar menghilang sob. Jack terbangun dan mendapati Beth sudah menunggunya. Beth mengatakan dirinya tidak bisa membantu Jack jika Jack tidak mau bicara kepadanya. Jack mengatakan ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Beth bertanya apa maksudnya. Jack menjelaskan bahwa saat dirinya dimasukkan ke laci mayat, dia melihat waktu yang bukan waktu saat ini. Jack melakukan perjalanan waktu pergi ke tahun 2007. Jack juga mengatakan bahwa tidak semua orang di tempat ini benar-benar gila. Beth bertanya siapa contohnya? Apakah Rudy yang kamu maksud? Jika Rudy mengatakan dirinya akan membunuh istrinya, itu adalah sebuah kebohongan. Karena faktanya yang terjadi Rudy mengurung diri selama 2 hari sebelum dia dibawa ke rumah sakit ini dalam keadaan lapar. Istrinya memang meninggalkannya bersama laki-laki lain dan Rudy tidak melakukan apapun untuk hal itu. Beth juga mengatakan bahwa perjalanan waktu yang Jack alami adalah sebuah delusi. Lalu Jack bertanya bagaimana Beth menjelaskan tentang seorang anak bernama Babak. Mendengar hal ini Beth terkejut dari mana Jack tahu tentang Babak. Jack menjelaskan bahwa Beth sendirilah yang bilang padanya di masa depan. Jika Beth ingin membantunya, maka Beth harus percaya semua yang Jack katakan. Namun hal ini terlalu sulit untuk diterima oleh Beth. Beth meminta Jack untuk istirahat. Dia menduga delusi yang Jack alami semakin memburuk hari demi harinya. Setelah itu, Rudy mendatangi Jack membawa sebungkus rokok. Jack berterus terang bertanya ke Rudy apakah Rudy berbohong tentang ceritanya. Karena faktanya istri Rudy pergi bersama laki-laki lain dan Rudy tidak melakukan apapun. Malahan Rudy mengurung diri dan mengalami depresi berat hingga berakhir di rumah sakit ini. Mendengar hal ini Rudy tidak banyak bicara dan pergi begitu saja dari tempat tersebut. Di rumah Beth bertanya ke temannya apakah pernah menceritakan tentang Babak ke orang lain. Temannya mengatakan tidak. Dia tidak pernah membicarakan Babak ke orang lain. Beth semakin bingung bagaimana Jack bisa tahu tentang Babak. Di rumah sakit Jack disuntik obat dan dimasukkan lagi ke dalam laci mayat oleh Dr. Baker. Saat Jackie akan masuk mobil, dia kaget karena tiba-tiba Jack ada di dalam mobil tersebut. Jackie mengatakan dirinya sudah mencari informasi tentang Babak. Beth menggunakan terapi listrik untuk menyembuhkan anak tersebut karena ternyata Babak hanya terkena penyakit ayan. Sebelumnya Beth tidak tahu kalau Babak terkena ayan. Itulah yang harus Jack katakan ke Beth jika nanti Jack kembali, agar dia percaya bahwa Jack telah pergi melintasi waktu. Jackie juga sudah menemukan alamat rumah Dr. Baker. Mereka sampai di sebuah rumah lalu seorang perempuan tua memberitahu bahwa Dr. Baker saat ini sedang di gereja. Mereka menemui Baker yang baru saja keluar dari gereja dan hal ini membuat Baker benar-benar terkejut. Di sini Jack tidak lagi berbasa-basi kepadanya sob. Baker seperti melihat hantu. Baker bertanya apakah kamu anaknya Jack. Jack mengatakan tidak karena dia adalah Jack. Jack bertanya apakah kamu yang membunuh Jack. Baker mengatakan tidak. Perawatan itu sendiri yang membuat Jack terbunuh. Jack mengatakan dirinya tidak mungkin bunuh diri karena ada luka di kepala yang kemungkinan itu luka tembak. Jack bertanya bagaimana kejadiannya. Baker tidak paham apa yang Jack katakan.
Yang Baker ingat terakhir kalinya mereka menaruh Jack di laci mayat dan setelah itu Jack menyebutkan beberapa nama yang menjadi pasien Dr. Baker, yaitu Nathan, Jackson, dan Ted. Jack menyebut nama-nama itu kepada Baker dan mereka bertiga adalah pasien yang pernah menjadi kelinci percobaan Dr. Baker. Lalu Jack bertanya bagaimana Jack bisa mengatakan hal itu dan siapa orang yang memberitahu hal itu ke Jack. Jack mengatakan Baker sendirilah yang mengatakannya saat ini. Jack juga menegaskan bahwa saat ini di tahun yang berbeda, Jack ada di dalam laci mayat terkurung di sana menggunakan jaket kuning. Baker tidak paham apa yang Jack katakan dan tidak percaya jika Jack melintasi waktu. Jack menegaskan bahwa Baker telah memperlakukan Jack dengan sangat buruk, mencekokinya dengan obat-obatan dan mengurungnya di laci mayat semaunya sendiri. Baker akan hidup dalam bayang-bayang Jack selama sisa hidupnya. Tiba-tiba Jack kehilangan kontrol atas tubuhnya, lalu Jackie segera membawa Jack pulang. Jack mengatakan bahwa waktunya sudah dekat. Lalu Jack bertanya di mana alamat rumah Jackie tahun 92. Tiba-tiba Jack menghilang dari mobil tersebut, Sob. What was your address? Jack, stay with me. Jack kembali ke rumah sakit, ternyata Baker mengeluarkannya dari laci mayat. Jack mengatakan dirinya tahu semua perbuatan Baker. Jack menyebut 3 nama pasien yaitu Nathan, Jackson, dan Ted. Mereka adalah korban eksperimen pengobatan Dr. Baker. Sambil tertawa, Jack mengatakan bahwa Baker akan dihantui oleh mereka selama hidupnya. Dan Jack juga akan menjadi bagian dari hal itu. Jack akan terus berada dalam pikiran Baker sampai Baker mati. Baker bingung bagaimana Jack bisa mengetahui semua itu. Lalu Baker melepas jaket dan membawa Jack ke ruang perawatan. Beberapa waktu kemudian Jack sadar dan mendapati bed ada di dekatnya, Sob. Jack meminta sebuah kertas dan pensil, ada sesuatu yang harus dia tulis. Lalu Beth bertanya siapa yang memberitahu Jack tentang Babak. Jack memberitahu bahwa Babak hanya terkena ayan. Dia tidak lamban bicara. Dan semua itu bisa disembuhkan dengan terapi elektro. Beth mengatakan terapi itu belum pernah digunakan untuk anak kecil. Jack meminta Beth untuk percaya kepadanya dan lakukan saja jika ingin Babak sembuh. Beberapa waktu kemudian Beth benar-benar melakukan terapi elektro ke Babak. Selama ini belum pernah ada yang berani melakukan hal ini pada anak-anak. I'm only gonna do it once. Settings are very, very low. I'm just gonna press this button. We're done. That's all right. Okay. Dan ternyata benar apa yang Jack katakan, Sob. Babak kembali normal hanya dengan sekali terapi elektro. Hal ini benar-benar mengejutkan Beth. Hi, Black. You're okay. Setelah itu Beth mendatangi Jack. Dia penasaran apa yang Jack tulis di kertas itu. Namun Jack tidak memperbolehkan Beth membacanya. Beth bertanya apa yang bisa aku lakukan untukmu. Beth sangat berterima kasih karena Jack membantunya saat ini Babak sembuh dari penyakitnya. Jack mengatakan dirinya harus menyerahkan surat ini pada seseorang. Lalu Beth mengantar Jack ke sebuah alamat, di mana rumah ini adalah rumah Jackie di tahun 92. Jackie ingat siapa Jack, lalu Jackie memanggil ibunya dan mengatakan bahwa pria yang menolong kita waktu itu datang. Jack mengatakan ke Jin bahwa semua yang akan Jack katakan tidak masuk akal. Namun Jack meminta Jin untuk tetap percaya. Jack memberikan sebuah surat dan isi dari surat ini akan merubah hidup Jackie di masa depan menjadi lebih baik. Sebelum Jack pergi, Jack mengatakan ke Jin bahwa Jackie akan lebih suka dipanggil dengan sebutan Petal. Di perjalanan pulang, tubuh Jack benar-benar terlihat lemah. Dia menyadari bahwa waktunya sudah tiba. Hari ini adalah hari kematiannya. Jack meminta Beth menyuntiknya dengan obat seperti yang Baker lakukan, lalu masukkan dirinya ke dalam laci mayat. Saat sampai di depan rumah sakit, Jack kehilangan kontrol dan terjatuh. Kepalanya terbentur dan ternyata inilah penyebab kematian Jack, Sob.
Dia tidak ditembak, tidak ada yang membunuhnya, namun Jack terjatuh dan kepalanya terbentur hingga mengalami pendarahan parah. Jack terus-terusan meminta Beth untuk memasukkannya ke jaket. Dan ini adalah isi surat Jack untuk Jean. Perhatikan baik-baik sob. Usiaku 27 tahun saat pertama aku mengalami kematian. Aku ingat semuanya berwarna putih. Saat itu sedang terjadi peperangan, aku merasa hidup tapi sebenarnya aku sudah mati. Terkadang aku berpikir kita hidup melalui hal yang cuman mampu menceritakan kejadiannya. Bukanlah karena orang lain tapi karena aku sendiri. Terkadang kita hidup untuk mengalahkan keganjilan. Aku tidak gila walaupun mereka bilang aku gila. Aku hidup di dunia yang sama seperti orang lain. Aku cuma melihat lebih banyak hal daripada yang kalian lihat. Mereka akan menemukan mayatku besok. Jika tidak percaya, silahkan periksa di Rumah Sakit Alpin besok hari tanggal 1 Januari 1993. Aku bisa melihat kehidupan setelah kematianku. Dan aku mengatakan ini karena ini satu-satunya cara untuk menolongmu dan anakmu agar hidup lebih layak ke depannya. Jean, suatu hari nanti kamu akan ketiduran sambil memegang rokok. Dan hal itu membuatmu mati karena kamarmu terbakar. Dan Jackie akan hidup dalam kesendirian, dia tumbuh besar menjadi wanita yang berantakan. Jackie sangat merindukanmu. Jika kamu sayang dengannya, maka rubahlah kebiasaanmu dan hiduplah lebih lama. Terkadang hidup benar-benar dimulai ketika kamu tahu soal kematian. Hal terpenting dalam hidup adalah mempercayai bahwa selama kamu masih hidup, tidak ada kata terlambat. Karena saat kamu mati, keinginanmu cuma satu, yaitu hidup lagi. Setelah membaca surat ini, Jean benar-benar terpukul sob. Dia bingung apakah semua ini benar atau tidak. Namun dia menjadi sadar bahwa selama ini kehidupannya memang tidak baik untuknya dan untuk anaknya. Dia mendekati Jackie dan memeluknya sambil meminta maaf karena sudah membawa Jackie hidup dalam kesengsaraan selama ini. Di sakaratul mautnya, Jack kembali ke depan Baileys Motel dan Diner. Dia melihat Jackie keluar dari tempat itu dengan mobil yang berbeda. Raut wajahnya juga terlihat lebih cerah dan semangatnya luar biasa. Jackie menghampiri Jack dan menawari sebuah tumpangan. Jack tersenyum, dia menyadari bahwa semuanya telah berubah. Jackie bertanya, ada apa dengan kepalamu? Kenapa berdarah? Jack mengatakan dirinya hanya terjatuh. Di akhir cerita, saat di mobil, Jack mendapati Jackie wajahnya lebih ceria. Dia mendapat telepon dari ibunya dan Jack menyadari bahwa Jean benar-benar merubah hidupnya. Sampai saat ini, Jean masih hidup dan kehidupan Jackie lebih baik dari sebelumnya. Pelan-pelan gambaran ini mulai hilang yang menandakan bahwa Jack sudah meninggal dunia di laci mayat Rumah Sakit Alpin tanggal 1 Januari tahun 1993. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Apakah Jack memang melakukan perjalanan waktu ataukah ini hanya sebuah delusi yang dialami menembus batas pikirannya? Atau jangan-jangan kita yang gila karena percaya? Semoga terhibur dan sampai jumpa.